Selamat siang sahabat Muardi Wae. Terima kasih sudah bergabung pada acara siang ini. Seharusnya pagi tadi, tapi sudah ada pemberitahuan ya. Karena tadi ada perbaikan jaringan sehingga baru kita bisa laksanakan sekarang. Semoga tetap semangat. Justru biasanya kalau siang begini malah lebih banyak yang bisa nonton dibanding pagi ya, seperti itu. Nah, pada hari ini kita akan berdiskusi, menimba ilmu dengan para ahli. Dalam hal ini karena ada Hari Kesehatan Jiwa Dunia seperti itu. Nah, Muardi mengadakan suatu acara Muardi Wae dan kita topiknya ingin mengenali bagaimana tentang kesehatan jiwa, ya, mengenali tentang gangguan mental lebih tepatnya pada orang-orang di sekitar kita atau bahkan mungkin kita sendiri pernah mengalami atau sedang mengalami seperti itu. Nah, di sini kita mengajak pakarnya, Dr. Indro. Kita sapa dulu. Halo Dr. Indro. Halo, Selamat Dr. siang. Selamat siang. Iya. Jadi benar ya dok, ini memang karena dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Dunia ya dok ya? Iya. Yang harusnya tanggal berapa itu dok? Tanggal 10 kemarin. Tanggal 10 Oktober Iya, kemarin. 10 Oktober Artinya, kemarin. di seluruh dunia memang Memperingati, memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Gitu ya teman-teman. Sebelumnya saya sapa dulu, terima kasih yang sudah bergabung, sudah lumayan banyak ini ya, Adika, kemudian Putih, Setio Ani Mustikasari, dan lain-lain. Terima kasih sudah bergabung. Oke, mulai nih dok, saya mungkin ingin diskusi juga dok. Pertama tentang pengertian atau definisi, istilahnya bisa seperti itu, tentang gangguan mental atau gangguan jiwa seperti itu. Kadang kan masyarakat umum ini kalau sudah mendengar kata-kata gangguan jiwa, harus kemudian datang ke dokter jiwa, itu sudah takut duluan seperti itu dokter, atau takut terstigma sih lebih tepatnya ya dok ya, terstigma oleh masyarakat umum atau orang sekitarnya. Wah ini mulai dari nggak bisa ngendaliin emosi, nggak bisa ngendaliin masalah seperti itu, atau kemudian ini imannya nggak kuat seperti itu, kemudian atau gangguan jiwanya banyak macam-macam lah dok seperti itu, karena stigma tadi akhirnya membuat orang itu takut seperti itu. Nah mungkin di definisi atau pengertiannya dokter, gangguan jiwa itu sebenarnya atau gangguan mental itu sebenarnya apa sih dok? Iya, sebelum kita memahami tentang gangguan jiwa dulu, kaitannya dengan stigma dulu ya Dokter Amel ya. Memang pada masyarakat umum ini memang masih stigma yang buruk terhadap gangguan jiwa, termasuk dokter ahli jiwanya. Sehingga ketika seseorang juga ikut-ikutan terstigma ya. Iya, terstigma. Sehingga ketika seseorang itu sakit mau datang ke dokter ahli jiwa atau psikiater, itu ragu-ragu karena nanti jangan-jangan ini saya dikira gila kan gitu. Padahal tidak semua gangguan jiwa itu gila kan gitu ya. Gangguan jiwa itu secara umum adalah gangguan pada fungsi mental seseorang. Kita tahu bahwasanya manusia itu kan terdiri dari jiwa dan raga. Ya. Nah, gangguan pada fungsi mental atau fungsi jiwa itu yang akhirnya nanti berpengaruh pada aspek kehidupan seseorang. Ya, jadi berpengaruh, apakah juga berpengaruh terhadap fisiknya misalnya gitu ya, berpengaruh fisiknya. Misalnya pada orang yang sedang cemas misalnya. Nah, itu fungsi fisiknya itu terpengaruh, bisa saja nanti yang sering dialami itu ketika menghadapi situasi-situasi yang penuh tekanan ya. Dan situasi yang penuh tekanan ini kita kenal dengan stres gitu ya. Hari ini mungkin orang sudah agak familiar dengan istilah stres, walaupun di masyarakat secara umum itu kalau dikatakan dia sedang stres itu akan merasa terstigma buruk ya. Tapi secara dibilang stres itu sudah rasanya tidak enak gitu ya. Tapi secara umum masyarakat sudah mulai sedikit memahami ya bahwasanya kalau stres itu tidak mesti gila gitu ya. Dan banyak sekarang mungkin di kalangan mahasiswa yang dia ini terpelajar ya, karena memahami itu
akhirnya mereka sering berkonsultasi kaitannya dengan problem-problem yang dihadapi, terutama misalnya pada saat menghadapi perkuliahan ya, yang tekanannya cukup berat mungkin ya. Jadi berpengaruh juga pada fungsi fisiknya ketika seseorang itu mengalami ini stres dalam tanda kutip ya, stres dalam tanda kutip. Karena ada stres yang baik bagi seseorang ya. Jadi ada istilah eustress, ada istilah distress ya. Ketika seseorang itu mengalami tekanan, kemudian dia bisa memobilisasi potensi yang ada pada dirinya sehingga bisa berhasil mengatasi tekanan tersebut, lah itu kita kenal dengan eustress. Eustress. Tapi ketika tekanan itu tidak berhenti ya, terus begitu, padahal dia sudah menggunakan seluruh potensi yang dia punya, akhirnya dia tidak mampu lagi. Akhirnya daya tahannya tidak mampu menghadapi tekanan di sekitarnya itu. Akhirnya dia mengalami kondisi yang disebut dengan distress ya, distress. Istilahnya daya tahannya menjadi kelelahan itu, yaitu disebut dengan distress. Lah ini yang sebenarnya distress inilah yang dikenal dengan stres itu, stres. Bahasa umum itu stres ya. Bisa juga berpengaruh pada itu kan tadi pada fisiknya ya, fisiknya bisa macam-macam, bisa mungkin dari keluhan berdebar-debar jantungnya misalnya begitu, keringetan, kemudian keluar keringat dingin, kemudian perutnya rasa tidak enak gitu ya, seperti biasanya kalau sedang menghadapi ujian itu ya, mahasiswa menghadap ujian itu tiba-tiba mules gitu. Nah itu kondisi-kondisi tekanan ya, kondisi-kondisi tekanan yang menyebabkan seseorang harus beradaptasi dengan itu semua. Nah, sehingga tubuh juga berusaha untuk menyesuaikan diri. Nah, ketika tidak berhasil, itu akan berkepanjangan akhirnya menjadi distress itu. Dan ini akan berpengaruh juga pada perilakunya. Ya. Akan berpengaruh pada perilakunya. Jadi tidak hanya fungsi psikologisnya, fungsi jiwanya, tapi juga fungsi tubuhnya juga berpengaruh, juga perilakunya nanti juga akan berpengaruh, sehingga terjadi perubahan-perubahan perilaku pada orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, menjadi seperti kok jadi lain, tidak seperti biasanya, misalnya begitu. Ya, mungkin itu sedikit ya tentang ini sudah ada gangguan yang jiwa bertanya ya. ternyata Dok, Ya. alhamdulillah. Mungkin atas dulu Mbak. Oh ini ya, oke. Dari Livinia Sheila, terima kasih pertanyaannya. Dok, apakah bipolar termasuk gangguan mental dan bagaimana gejalanya? Mungkin sebelum menjawab itu, ini dulu Dok, penjelasan secara umum gimana kita mengenali gangguan mental itu sendiri. Tadi kan dokter bilang ada eustress, ya berarti dia bisa mengendalikan, dia bisa mengatasi. Nah, ada tahap distress seperti ini, dia tidak bisa mengenali, tidak bisa mengendalikan itu. Nah, mungkin gimana cara mengenalinya itu? Kita sendiri bisa tidak mengenalinya atau harus orang lain gitu Dok yang mengenali itu? Iya. Jadi gangguan jiwa ini secara mudah ya, secara mudahnya itu dibagi menjadi dua besar gitu ya, dibagi menjadi dua besar. Yang satu itu ketika yang lebih parah, yang satu yang lebih parah ketika seseorang mengalami gangguan jiwa sehingga dia tidak bisa membedakan antara fantasinya dan realitas yang ada. Contohnya misalnya kalau kita melihat di jalan-jalan, misalnya ada orang telanjang misalnya gitu ya, tapi dia masih teriak-teriak di jalan seolah-olah mengatur lalu lintas di jalan. Itu fantasi yang ada pada dirinya, dia ini adalah polisi lalu lintas kemungkinan gitu ya. Tapi dia tidak pakai
pakaian gitu. Dia tidak sadar ini karena dia tidak bisa membedakan antara fantasi dan realitas. Ini yang istilahnya gangguan jiwa yang cukup berat, dan ini semua mungkin bisa melihat ya. Oh, itu gangguan jiwa yang berat gitu. Orang awam pun bisa melihat ya bahwa itu adalah gangguan jiwa. Kemudian ada yang gangguan jiwa yang dalam tanda kutip itu lebih ringan dari itu ya, ringan gitu dalam tanda kutip. Karena pada kenyataannya kenapa saya sampaikan dalam tanda kutip, walaupun ringan pengobatannya juga cukup panjang gitu ya. Yang kedua berarti dia mengalami gangguan jiwa tapi dia bisa membedakan ya, atau tidak ada gangguan untuk membedakan antara fantasi dan realitas yang ada. Misalnya ya, seorang yang cemas ya, tadi seperti tadi ya, seorang yang cemas, dia cemas khawatir bahwasannya keluarganya, misalnya dia nanti jangan-jangan nanti saya mengalami serangan jantung tiba-tiba, kemudian nanti saya meninggal, anak saya dengan siapa gitu, nanti jangan-jangan suami saya nikah lagi atau istri saya nikah lagi gitu. Ada kekhawatiran seperti itu. Nah, ini kecemasan yang dia sebenarnya bisa membedakan ini sebenarnya fantasi ya, fantasi bayangan masa depannya. Tapi dia tidak bisa menghentikan bagaimana cara mengatasi kekhawatirannya itu. Nah, ini dibagi menjadi dua besar begitu ya. Satu, dia bisa membedakan fantasi dan realitasnya yang ada. Yang satu tidak bisa membedakan fantasi dan realitas. Nah, berkaitan dengan apakah seseorang itu harus mengenali gangguan jiwanya itu ya. Apakah harus dikenali oleh orang-orang di sekitarnya? Ya, pada pasien yang dia ini terganggu dalam pengenalannya terhadap realitas yang ada, dia hanya hidup mungkin antara fantasi dan realitas, itu dia susah untuk membedakan. Itu yang terganggu itu orang-orang di sekitarnya. Nah, karena pasien akan merasa dia enjoy saja karena hidup dalam fantasinya gitu ya, dia enjoy saja karena hidup dalam fantasinya. Tetapi yang satunya, kelompok yang satunya, dia akan umumnya dia sendiri merasakan, oh saya ini sedang ada masalah, saya ini sedang tertekan, walaupun tidak semuanya menunjukkan masalah psikologisnya. Nah, karena ada sebagian itu keluhannya justru keluhan fisik. Jadi ketika seseorang mengalami tekanan, apakah pekerjaan, apakah keluarga, apakah hubungan sosial yang lainnya, itu justru keluhannya adalah keluhan penyakit-penyakit fisik. Ya, tanpa ada keluhan sedih, cemas, khawatir, tidak ada. Tapi keluhannya adalah keluhan fisik. Tapi ketika diperiksa ya dengan tidak ketemu apa-apa. Yeah. Ya dok, kita kembali lagi ke pertanyaan tadi tentang gangguan bipolar tadi ya. Mungkin masyarakat kita atau sahabat Muar DIY tidak begitu mengerti apa itu gangguan bipolar. Jadi sebenarnya apa sih dok gangguan bipolar itu? Karena saya kadang juga dengar ada artis punya gangguan bipolar ya seperti itu. Jadi tadi pertanyaannya tentang gangguan bipolar. Nah, kata Livinia Sela, dok, apakah bipolar termasuk gangguan mental dan bagaimana gejalanya? Iya, bipolar memang dimasukkan dalam gangguan mental ya, termasuk dalam gangguan mental, dan cenderung orang dengan diagnosis bipolar itu agak nyaman. Agak nyaman kenapa? Dibanding dia mendapat diagnosis misalnya skizofrenia gitu ya. Karena banyak artis, banyak orang-orang terkenal itu ternyata menderita gangguan bipolar ya. Jadi gangguan bipolar ini termasuk gangguan mental di mana gejala utamanya itu ada periode-periode perubahan suasana hatinya. Jadi ada suasana hati yang
kadang-kadang itu depresi, ya, kadang-kadang turun, sedih, depresi, murung begitu dalam satu periode. Kemudian dalam periode yang lain atau episode yang lain itu periode dia menjadi riang gembira, bahkan berlebihan. Riang gembiranya itu tidak ada sebab yang mendukung sama sekali. Jadi seseorang tiba-tiba dia merasa riang, bersemangat gitu dalam waktu-waktu yang tertentu, ya. Kira-kira minimal itu 3 hari, yaitu yang kita kenal dengan episode hipomanik atau manik, ya. Kalau manik itu akan lebih parah lagi. Nah, itu ada 2 kutub. Ini berubah-ubah pada pasien, ya. Perubahannya ya kadang-kadang drastis, kadang-kadang. Tapi umumnya ada periode sembuh di antara itu. Ya, umumnya ada periode sembuh tanpa gejala, dia bisa beraktivitas normal. Sehingga banyak orang-orang yang sukses itu juga menderita gangguan bipolar. Berarti sedang pada fase sembuhnya itu, sedang ya, pada fase sembuh dan dia memang punya potensi yang besar sehingga bisa menjadi orang-orang yang sukses dalam kehidupannya. Kalau untuk yang gangguan bipolar ini, Dok, karena kan tadi dokter menyebutkan ada periode mungkin sedihnya atau mungkin senangnya, itu ini enggak, Dok, munculnya itu selalu ada pencetusnya atau tanpa sebab tiba-tiba saja muncul seperti itu, atau ada pencetusnya dulu, entah mungkin dia mengalami kondisi apa, akhirnya muncul lagi bipolarnya, seperti itu, Dok? Iya, sebenarnya pada orang dengan gangguan bipolar ini faktor biologis cukup banyak berperan, ya. Cukup banyak berperan, sehingga kadang-kadang tanpa ada pencetus, ada peristiwa pencetus yang mungkin menekannya, itu kadang-kadang muncul gangguan itu. Tapi umumnya memang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa di sekitarnya yang cukup membuat dia tertekan, gitu. Itu umumnya begitu. Hanya ada variasinya. Jadi gangguan bipolar ini ada variasinya yang lebih ringan, dan ini mungkin banyak yang merasa saya bipolar, padahal sebenarnya variasi yang lebih ringan yang kita kenal dengan siklotimia. Ini perubahan siklotimia itu mirip dengan bipolar tapi lebih ringan, tapi menetap, jadi lebih sembuhnya lebih lama, gitu ya, walaupun ringan, gitu ya, walaupun ringan. Baik, Dok. Ini ada lagi yang bertanya, Dok, dari Budi Hamiseno. Apa yang harus kita lakukan untuk mengetahui apabila gangguan mental terjadi pada kita dan apa gejala-gejalanya? Jadi mungkin tadi udah dijelaskan tentang secara umum gimana mengenalinya gangguan mental itu, dan kemudian kalau kita mengenali bahwa ini di saya ada gangguan mental nih seperti itu, apa, Dok, yang harus kita lakukan? Kapan harus ke dokter dan kapan kita memutuskan oh ini masih bisa saya atasi, seperti itu? Iya. Jadi ketika seseorang mengalami atau merasa mengalami gangguan jiwa, karena sebenarnya kan gejala-gejalanya itu sangat luas, ya, gangguan jiwa itu, ya. Dari yang ringan sekali mungkin hanya perasaan murung sehingga dia mungkin hanya seharian tinggal di kamar gitu, sampai yang berat gitu, sampai dia lari-lari, sampai mengamuk begitu, ya. Gejalanya cukup berat, tetapi apabila kita bisa mengenali bahwa oh ini saya sedang mengalami gangguan ini, ya, saya sedang mengalami gangguan mental. Yang pertama mesti kita pikirkan adalah faktor pencetusnya kira-kira ada atau tidak.
Maka kita istilahnya kalau introspeksi kayak begitu ya, introspeksi atau kalau bahasa agamanya muhasabah. Ini jangan-jangan ada faktor peristiwa, faktor pencetus sehingga saya mengalami gangguan saat ini gitu. Ya, kemudian langkah pertama kalau ada hal-hal yang memang mengganggu, ya, hal-hal yang atau peristiwa yang mencetuskan munculnya gangguan itu, mestinya kita berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Jangan lari, karena kadang-kadang seseorang itu lari dari permasalahan itu, pengennya lari gitu ya. Walaupun lari pun juga bisa menyelesaikan masalah, dia akhirnya tidak mengalami gangguan gitu ya. Tapi lama-lama kan dia tidak bisa lari terus gitu. Pasti nanti suatu saat akan berhadapan dan tidak bisa menghindar lagi. Maka ketika seseorang itu mengalami tekanan dari situasi sosial, maka usahakan untuk menyelesaikannya. Apakah dengan kemampuannya sendiri, ya, kemampuan sendiri, atau dengan bantuan orang-orang di sekitarnya. Ya, misalnya apakah temannya, ya, ataukah gurunya, ataukah orang tuanya. Nah, kalau orang-orang di sekitarnya ini kira-kira tidak ada yang bisa dipercaya, ya akhirnya ke dokter saja, ke psikiater atau ke psikolog gitu ya, yang dia bisa terbuka menyampaikan permasalahan yang sedang dia hadapi. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Adika 255. Dok, saya siswa SMA, semenjak pembelajaran jarak jauh jadi sering merasa kesepian, susah tidur, sama ada gejala Zoom fatigue. Jadi capek ya, Dok ya, Zoom terus. Bagaimana cara menghadapinya ya, Dok? Apakah ini juga termasuk gangguan mental? Iya, semenjak ada pembelajaran jarak jauh ya ini ya. Benar, Dok. Ada pembelajaran jarak jauh, jadi susah tidur, kesepian karena temannya online semua ya. Temannya online semua. Layar HP atau layar laptop atau layar komputer? Iya. Sesuatu itu dikatakan mulai mengganggu gitu ya. Sesuatu mulai dikatakan mengganggu ketika ada keluhan fisiknya juga satu. Pertama kan karena seperti tadi saya sampaikan, ketika seseorang itu tertekan, ya, maka dia akan menggali semua potensinya. Nah, terutama fisiknya dulu digunakan, sehingga badan itu walaupun tidak untuk aktivitas yang berat rasanya capek. Ya. Ini salah satu tanda-tanda ya. Ketika tidak bisa tidur, kemudian fatigue gitu, perasaan kesepian, ini adalah satu juga tanda-tanda atau gejala ini mengarah nanti kalau dibiarkan saja akan mengalami gangguan jiwa, sehingga perlu untuk diatasi ya, perlu untuk diatasi. Nah, dalam situasi pembelajaran daring seperti ini ya, dalam situasi pembelajaran daring seperti ini sebenarnya banyak waktu luang atau waktu lain yang bisa dipergunakan untuk aktivitas sosial ya. Di luar saat-saat pembelajaran daring mestinya tidak seluruh jam itu mestinya digunakan, walaupun memang ketika tugas-tugasnya cukup banyak ya. Tugas-tugasnya cukup banyak. Tapi mestinya ya kawan-kawan yang sesama siswa ya, sesama siswa SMA, dia mungkin yang terdekat, dia bisa kalau misalnya mengerjakan tugas ya tidak dikerjakan sendiri, mungkin bisa bersama-sama begitu ya. Sehingga dengan aktivitas sosial secara bersamaan itu satu modalitas yang cukup besar untuk mengatasi gangguan jiwa. Nah, sehingga jangan sampai kita justru kok saya merasa kesepian, justru mengurung diri. Ketika mengurung diri nanti akan bertambah semakin berat, sehingga mestinya
aktivitas sosialnya ditingkatkan. Jadi bertemu dengan kawan-kawannya, dengan tetangga-tetangganya begitu. Baik dok, terima kasih. Begitu ya Andika ya. Jadi mulai sekarang coba mencari solusi gitu ya dok ya, berkumpul. Jadi ada aktivitas yang berkumpul sama teman-teman, ya tentu udah tetap menjaga protokol kesehatan seperti itu, tapi setidaknya bisa untuk mengobati ataupun kemudian untuk mengatasi gejala-gejala yang tadi sudah mulai muncul seperti itu. Mungkin ini pertanyaan dari saya dok. Jadi kalau dari pengalaman dokter terhadap pasien-pasien yang datang, tadi kan disampaikan munculnya gangguan jiwa atau mental ini kan karena stresor di sekitarnya seperti itu, dan kemudian tidak mampu mengatasinya seperti itu ya dok ya, salah satunya. Mungkin kalau kita menghubungkan tentang pola asuh nih dok, ada tidak atau kemudian pengalaman dokter seperti itu, salah asuh atau kurang tepat dalam pengasuhan sehingga membuat seorang anak ini akhirnya setelah ditelusur di kemudian hari ternyata berpotensi ataupun kemudian ya malah sudah ada yang gangguan jiwa itu sendiri gitu loh. Kemudian ya tadi akhirnya butuh pengobatan seperti itu dok. Jadi penyebab gangguan jiwa ini kan memang multifaktorial ya, berbagai macam faktor yang berperan. Sehingga ada teori yang mengatakan teorinya adalah teori diatesis stres. Gitu. Seseorang secara biologis dia ada kerentanan. Secara biologis apakah dari faktor genetik juga dia ada kerentanan ditambah dengan perkembangan psikologisnya, ya, perkembangan psikologis yang dipengaruhi oleh pola asuh dari lingkungannya, ya, apakah dari orang tua ataukah neneknya atau siapa yang mengasuh seseorang itu. Kemudian ditambah dengan stresor atau tekanan sosial di sekitarnya. Ketika tekanan itu cukup berat, ya, ditambah dia memiliki kerentanan biologis, ya, ada kerentanan biologis, kemudian juga faktor psikologisnya yang membentuk kepribadiannya itu juga cukup rentan untuk mengalami gangguan jiwa, akhirnya seseorang ini mengalami gangguan jiwa. Dan memang banyak, ya, memang banyak, terutama pada kasus-kasus dewasa ini, ya, kasus-kasus mahasiswa begitu ya. Mereka ini faktor yang cukup berperan itu adalah faktor pengasuhan. Ya. Faktor pengasuhan cukup berperan pada individu mahasiswa sekarang ini karena orang tuanya ternyata sibuk bekerja, gitu ya. Baik ibunya maupun bapaknya, dua-duanya bekerja, gitu ya. Sehingga seorang anak itu jadi tidak dekat dengan orang tuanya dan tidak ada figur pengganti. Tidak ada figur pengganti. Jadi yang mengasuh itu ya pembantu atau orang yang tidak begitu memiliki kepribadian yang cukup kuat untuk membentuk pribadi yang baik. Sehingga seseorang itu akhirnya mudah atau rentan untuk mengalami gangguan jiwa ketika menghadapi stresor. Nah, yang sering datang itu sekarang ini mahasiswa-mahasiswa yang dia ini suka menyakiti dirinya sendiri. Jadi ketika sedang tertekan begitu, dia mungkin menyilet tubuhnya gitu ya, tangannya disilet, ya, dia melihat darah keluar dari tangannya, itu katanya rasanya lebih tenang begitu. Nah, ini yang banyak terjadi, jadi self harm. Dan ini kalau dibiarkan saja seperti itu, kebiasaan seperti itu nanti akan berbahaya. Ya, karena kadang-kadang dia sebenarnya tidak berniat untuk membunuh diri, ya. Dia tidak ada niat, tidak ada keinginan untuk bunuh diri, tetapi yang disakiti ternyata menyebabkan, maksudnya yang diiris itu menyebabkan akhirnya dia ini meninggal, itu bisa terjadi. Gitu.
Jadi faktor kepribadian itu dibentuk oleh pola asuh orang tua salah satunya, ya. Baik dok, ini ada pertanyaan lagi dok tentang kecemasan dari Zela Santi. Dok, kalau gangguan kecemasan itu bagaimana ya? Kapan rasa cemas kita patut dicurigai sebagai gangguan? Saya sering merasakan kecemasan yang membuat sulit tidur. Jadi ini tentang kecemasan dok. Jadi gimana jadi kalau misalnya cemas, kapan kita curigai ini adalah gangguan mental atau jiwa seperti itu, dan kemudian bahkan dia sebutkan kecemasannya ini bisa membuat sulit tidur seperti itu dok. Iya, seseorang yang cemas, ya, seseorang yang cemas memang salah satu gejalanya itu sulit untuk memulai tidur, ya. Sehingga ketika akan tidur itu umumnya yang diingat itu apakah bunyi jarum jam gitu atau malah detak jantungnya sendiri kok terdengar terus sehingga tidak bisa tidur, ya. Atau dia merasa pikirannya itu jalan terus sehingga tidak bisa tidur. Ini adalah salah satu dampak fisiknya, salah satu dampak fisik dari kecemasan. Kapan kecemasan itu dianggap ini gangguan mental? Nah, karena tidak semua kecemasan itu gangguan mental, ya. Jadi ketika orang menghadapi ujian misalnya, ya, menghadapi ujian itu cemas besok gimana bisa mengerjakan soal atau tidak gitu. Atau ketika menghadapi wawancara pekerjaan misalnya, itu juga cemas, ini gimana nanti bisa jalan, bisa menjawab pertanyaan dengan baik atau tidak gitu, ya. Atau ketika tampil seperti ini misalnya gitu, ya, saya tadi juga cemas, ini nanti mau ngomong apa misalnya gitu, ya. Ini satu bentuk kecemasan, ya. Tapi tidak dikatakan itu sebagai gangguan lah. Dikatakan gangguan ketika sudah tidak ada hal-hal yang bikin cemas kok masih cemas gitu, ya. Jadi sudah selesai masalahnya, penyebabnya gitu ya, tapi masih cemas terus lah, masih muncul gejalanya terus lah, ini tanda-tanda ini gangguan kecemasan gitu, ya. Itu istilahnya cara mudahnya kita mengenali ini gangguan kecemasan gitu. Itu kalau misalnya datang ke dokter jiwa atau psikiater dok, teman-teman yang mengalami kecemasan ini setelah tadi diberikan, maksudnya digali seperti itu, apakah pasti nanti membutuhkan obat-obatan tertentu dok, atau belum tentu juga, tergantung derajatnya seperti itu, atau bagaimana dok? Artinya pertanyaannya, setiap yang datang ke dokter psikiater atau ke dokter jiwa apakah pasti mendapatkan obat seperti itu dok? Iya, tergantung sebenarnya, jadi tergantung derajat kecemasannya. Ada yang kecemasannya itu berat itu. Jadi walaupun gangguan kecemasan ini tadi termasuk kelompok besar yang ringan gitu, ya. Tetapi ada kecemasan yang berat sampai pada derajat panik, ya, panik. Jadi seseorang itu sangat cemas sehingga sampai merasa sepertinya ini mau mati begitu. Nah, itu kecemasan yang berat. Nah, ketika kecemasan berat ini dialami oleh seseorang, ini pasti membutuhkan obat-obatan yang harus diberikan untuk mengendalikan kecemasannya itu dulu. Tapi ketika kecemasannya mungkin ringan, ya, ringan sehingga dia bisa diajak untuk berpikir, ya, diajak untuk berpikir untuk bagaimana bisa mengatasi kecemasannya itu. Saya rasa tidak akan perlu diberikan obat, ya, tidak perlu diberikan obat. Cukup dilatih dengan memperbaiki pikiran-pikirannya yang mungkin dalam tanda kutip negatif, ya, karena orang ini sering cemas itu jangan-jangan karena dia sering berpikir negatif untuk masa depannya gitu. Hal-hal yang pikirannya negatif lah, ini diubah menjadi berpikir yang lebih positif gitu. Baik dok, ya, terima kasih dok. Ini kita ke pertanyaan selanjutnya.
bagaimana cara mendeteksi gangguan mental pada orang yang tumbuh di lingkungan yang tidak baik, sering dibully, dipermalukan, diperlakukan kasar dan kurang kasih sayang. Nah, ini ya dok ya, rentan sekali ya dengan kondisi seperti ini. Iya. Ini orang yang tumbuh atau anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak baik ya, seperti sering dibully, dipermalukan, diperlakukan kasar, kurang kasih sayang. Ada dua hal yang terjadi pada diri seseorang ya, ketika dia ditempatkan pada lingkungan seperti itu. Yang satu dia ini justru melawan, ya. Justru melawan, akhirnya dia menjadi orang yang antisosial. Nah, dia jadi antisosial, akhirnya dia mungkin akan berkembang menjadi seseorang yang melakukan tindakan kriminal, gitu ya, melawan aturan-aturan hukum, gitu. Tetapi ada yang akhirnya dia menyerah, ya, menyerah, jadi tidak bisa melawan, akhirnya dia menyerah, jadi menjadi pribadi yang kurang percaya diri, gitu. Kemudian ya mudah cemas itu tadi ya, karena dipermalukan gitu. Jadi ini akan berpengaruh. Nah, ini tinggal kita melihat seseorang ini, anak ini kira-kira mengarah kemana. Dua-duanya mengarah kepada gangguan mental ya. Dua-duanya mengarah kepada gangguan mental. Walaupun tadi masih ada faktor yang lain tadi, ada faktor genetik, ada faktor biologis, juga ada faktor psikologis ini. Gitu. Baik dok, terima kasih dok. Mungkin yang lain nih dok, saya kalau saya jalan di bawah di lantai dasar itu ada klinik metadon ya dok ya? Iya, seperti itu. Sebenarnya dulu pernah ada teman yang cerita karena ada keluarganya yang ketergantungan dengan obat-obatan terlarang seperti itu, ingin pulih dan akhirnya diarahkan ke klinik tersebut atau ke tempat tersebut seperti itu. Sebenarnya mungkin yang ingin saya tanyakan pertama terkait dengan mereka-mereka yang sudah ketergantungan nih dok, ketergantungan dengan obat-obatan seperti itu. Saya pernah bertemu dengan mereka yang mengalami kondisi ini, meskipun sudah datang berulang-ulang ke dokter jiwa seperti itu atau ke psikiater, tetapi tadi bila muncul atau ada faktor pencetus atau ada kerentanan tertentu, akhirnya tetap kembali lagi dok seperti itu. Jadi saya melihatnya mereka ini ada fase-fase yang ya memang benar-benar pengen sadar seperti itu, ngikut semua maunya atau semua nasihatnya psikiater, tapi ada nanti fase-fase yang kemudian dia akhirnya kembali lagi untuk ke obat-obatan tersebut. Mungkin sharing pengalaman dok, fenomena-fenomena pasien-pasien seperti ini sebenarnya agar bisa benar-benar pulih atau lepas dari ketergantungan itu, sebenarnya apa saja sih dok yang perlu mereka artinya yang perlu mereka ataupun orang mereka effort seperti itu selain bantuan dari dokter jiwa atau psikiater tadi dok? Iya, kita mengenal ada namanya ketergantungan fisik dan ketergantungan psikologis ya. Jadi ketergantungan fisik itu ketika seorang pecandu dia tidak meminum atau menggunakan obat itu beberapa waktu, itu akan timbul gejala-gejala fisik ya, apakah nyeri seluruh badan, apakah macam-macam gejala fisik. Kemudian ada ketergantungan secara psikologis. Nah, metadon seperti ini ya, salah satu usaha untuk mengurangi kalau metadon itu adalah satu upaya untuk mengurangi dampak buruk dari pecandu jarum suntik ya, pecandu obat-obatan yang menggunakan dengan jarum suntik, karena dampaknya dia bisa menularkan berbagai macam penyakit termasuk AIDS gitu ya. Nah, di sini
yang dibutuhkan oleh seseorang agar dia ini tidak tidak jatuh lagi gitu ya. Seperti sudah berobat berulang kali, kemudian dia sudah sembuh, istilahnya lepas dari obat, bagaimana agar tidak jatuh lagi. Itu memang dibutuhkan motivasi yang sangat kuat dari pasien sendiri ya. Dari pasien sendiri itu butuh motivasi yang sangat kuat. Kemudian juga lingkungan itu juga sangat berperan. Nah, sehingga lingkungan itu bisa membantu dia menjauhkan dari situasi yang menyebabkan dia ini teringat lagi. Nah, ini ketergantungan psikologisnya ini yang masih, misalnya fisiknya sudah hilang ya dengan obat-obatan dari dokter, ketergantungan fisiknya sudah tidak ada. Tapi masih ada ketergantungan psikologis. Ya. Lihat temannya lewat saja, oh itu teman saya make itu, wah itu sudah Atau pengen lagi. Lewat tempat-tempatnya itu sudah make itu, jadi oh kayak ingat lagi. gitu, Iya. ingat lagi. Ya, Itu ketergantungan psikologis. Baik. Ya. Baik dok, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan lagi di Instagram. Dok, kecenderungan menyukai sesama jenis, apakah masuk ke gangguan mental? Apakah bisa disembuhkan? Dan bagaimana caranya atau itu bertahan seumur hidup? Ini tentang menyukai sesama jenis, dok. Entah perempuan sama perempuan atau laki-laki sama laki-laki. Itu apakah bisa disembuhkan seperti itu? Dan kemudian bagaimana caranya? Itu apa memang akan bertahan selamanya atau sebenarnya bisa diatasi? Iya, kecenderungan menyukai sesama jenis ini sebenarnya termasuk masalah kesehatan jiwa ya. Mohon maaf, ini saya itu dahaknya cukup banyak sehingga batuk-batuk. Jadi masalah dengan orang dengan masalah kesehatan jiwa ya, dari orang yang menyukai sesama jenis, sebagian sebagian ahli tidak mau menggolongkan dia ini sebagai gangguan mental ya, ini pokoknya orang dengan masalah kesehatan jiwa. Kenapa seseorang ini menjadi menyukai sesama jenis? Itu biasanya faktornya ini adalah faktor pola asuh ya, walaupun sebagian berbagai penelitian itu menunjukkan ada faktor-faktor genetik juga ya. Tetapi lebih condong, lebih cenderung kepada pola asuh ya. Ketika seseorang ini tumbuh ya, seorang anak ini tumbuh, maka dia harus diperkenalkan dengan identitas gendernya, harusnya begitu ya. Harus diperkenalkan dengan identitas gendernya, dibiasakan sesuai dengan identitas gendernya. Tapi ketika dia tidak, orang tua yang mengasuhnya ini tidak mengenalkan dengan identitas gender dengan baik, dengan benar, akhirnya yang terjadi ini menyukai sesama jenisnya ini, atau dia mengalami peristiwa-peristiwa yang traumatis pada masa kecil, atau dia mengalami pelecehan seksual ya, itu banyak faktornya ya. Dan ini sebenarnya bisa disembuhkan ya, sebenarnya bisa disembuhkan ketika seseorang itu menyadari bahwa ini adalah tidak benar gitu. Harus dari dirinya sendiri ya, dari dirinya sendiri itu menyadari ini sebenarnya tidak benar gitu ya. Nah, ketika dia menyadari itu, baru nanti akan ada langkah-langkah untuk mengatasi itu gitu ya. Untuk mengatasi perasaannya yang suka kepada sesama jenis gitu. Ya, dan ada yang bisa akhirnya bertahan seumur hidup seperti di negara-negara barat yang mereka ini mengizinkan ya pernikahan sesama jenis gitu, akhirnya ya bertahan seumur hidup karena memang tidak, itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar gitu ya. Akhirnya bertahan seumur hidup, dilegalkan gitu ya. Baik dok, ini ada pertanyaan di Facebook. Apakah pada orang yang sudah lansia atau berusia 90 tahun bisa terjadi perubahan atau gangguan mental yang sampai ke psikosis, dan apa perlu diobati? Oh ya. Mungkin orang lansia ini kan kadang mungkin kalau sudah lansia, sudah sepuh,
cenderung kembali seperti anak-anak lagi, mungkin seperti itu ya dok ya, Iya. maksud dari Mbak Jenny Anastasia ini. Jadi memang apakah bisa terjadi ataukah itu sebenarnya fisiologis seperti itu dok, dan kemudian apakah bisa sampai gejala psikosis dan perlu diobati? Iya, yang sering kita temui kalau di dalam istilahnya studi epidemiologi ya gitu ya, di masyarakat dengan usia 90 tahun ke atas itu umumnya yang terjadi adalah demensia. Umumnya yang terjadi ya, dia mulai mengalami gangguan daya ingat gitu ya. Dan bisa terjadi pada pasien-pasien dengan demensia itu gejala-gejala yang gangguan mental yang cukup berat, termasuk di dalamnya adalah psikosis tadi. Dia tidak bisa membedakan antara fantasi dan realitas tadi, itu. Ya. Bisa terjadi, tetapi bisa karena penyakit, kalau demensia kan karena memang faktor kelainan pada otak ya, penyakit pada otak, sehingga bisa terjadi seperti itu. Tapi bisa saja tanpa ada demensia ya. Ada istilah skizofrenia late onset misalnya. Skizofrenia late onset ini dikatakan skizofrenia late onset ketika munculnya skizofrenia tanpa ada penyakit fisik yang menyertai atau yang diduga menyebabkan, itu muncul di atas usia 45 tahun. Itu disebut dengan skizofrenia late onset. Sehingga memang harus ketika pasien itu usianya cukup tua, usia 90 tahun, itu memang harus diperiksa betul-betul kaitannya dengan penyakit medisnya itu. Ya, dari penyakit, apakah demensianya apakah ada atau tidak. Kalau tidak ada, kemungkinan juga skizofrenia late onset. Gitu. Baik. Ini pertanyaan lumayan nih dok, di Instagram juga ada beberapa. Ini ada pertanyaan, dok, bagaimana tes kesehatan mental yang tersedia di sejumlah website, apakah itu bisa dijadikan diagnosis awal? Jadi mungkin ada kayak aplikasi atau website-website yang biasanya kan ada ya dok, kalau kamu milih gambar ini berarti kepribadianmu yang ini gitu. Yeah. Kamu pilih yang garis ini begini-begini. Nah itu, atau bahkan mungkin yang lebih kompleks dari itu kita bisa percaya nggak sih dok sebagai saya kriteria orangnya yang kayak gini ya, atau punya potensi gangguan jiwa? Ya, itu memang cukup membantu ya. Jadi alat-alat tes kesehatan mental di sejumlah website itu saya rasa cukup membantu untuk kita bisa mengenali kepribadian kita atau masalah kejiwaan yang ada pada diri kita. Apakah itu bisa dijadikan sebagai diagnosa awal? Yaitu hanya screening saja. Jadi untuk penyaring, ini kira-kira mengarah kepada gangguan A misalnya gitu ya, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang lebih rinci lagi. Hanya sebagai screening? Ya, sebagai screening. Baik. Kemudian tadi juga ada yang bertanya, apa perbedaan ODGJ, gangguan jiwa, dan orang gila, dok? Itu karena itu istilah-istilah itu sekarang saya sering mendengar juga. Para artis juga waktu itu pernah ada yang mengkonfirmasi dan meminta maaf dengan istilah salah sebut atau salah penempatan pada saat ODGJ ini seperti itu. Nah mungkin apa bedanya dok antara orang gila, ODGJ, dengan orang dengan gangguan mental seperti itu? Iya. Orang dengan gangguan jiwa ya sama dengan orang dengan gangguan mental ya. Sama, ya. Sama, cuma orang gila itu termasuk salah satu orang dengan gangguan jiwa gitu ya. Tapi tidak setiap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ itu terus dianggap sebagai orang gila. Ya, gitu ya. Iya, begitu ya. Oke, doki. Kemudian ini lagi dok, mungkin masih ada pertanyaan lagi mbak? Oh ya, ini dari Marvel Siahaan. Siang dok, dok, apakah seorang terdakwa bisa dibebaskan dari hukuman jika terkena gangguan jiwa? Bagaimana kalau dia berpura-pura agar bebas dari hukuman? Ada tetangga yang mengalaminya, kami takut terdakwa bebas. Jadi ini dok, ini mungkin
sedang ada masalah hukum gitu, tetangganya seperti itu melakukan kejahatan. Nah, kemudian dia khawatir tetangganya ini berpura-pura menjadi orang dengan gangguan jiwa dan terbebas dari hukuman tersebut atau dakwaan tersebut. Mungkin kalau saya rangkum, pertama, apakah memang benar bisa bebas jika seseorang tersebut terdiagnosis gangguan jiwa. Kemudian yang kedua, dia bisa pura-pura nggak sih dok ya, atau kemudian harus ada pengecekan khusus, tes khusus juga. Dan itu valid gitu dok. Mungkin dokter bisa cerita tes yang kayak mana itu dok, biar dia memang bisa mengenali secara valid berdusta atau tidak ini, berpura-pura atau tidak. Iya. Seorang terdakwa itu memang bisa dibebaskan dari hukuman karena mengalami gangguan jiwa, tapi tidak setiap gangguan jiwa ya. Tapi gangguan jiwa di mana pasien itu tidak menyadari, maksudnya tidak mengerti fantasi dan realita tadi ya dok, fantasi dan realita itu. Apakah dia bisa membedakan antara fantasi dan realita, sehingga dia tidak memahami ini maksud tujuan dari dia melakukan perbuatan kriminal itu. Contohnya misalnya seseorang yang dia menderita diagnosis skizofrenia gitu ya. Skizofrenia yang merasa dia akan dibunuh oleh tetangganya gitu ya. Tetangganya merasa, oh ini pasien merasa saya akan dibunuh oleh tetangga saya, daripada saya dibunuh, saya bunuh duluan misalnya gitu ya. Maka dia akhirnya membacok tetangganya. Nah ini akhirnya kan perbuatan kriminal ya, perbuatan kriminal. Akhirnya ditangkap, dihukum, tapi tidak bisa dihukum, dia dibebaskan dari hukuman, tapi diwajibkan untuk berobat. Nah, seseorang itu bisa berpura-pura ya, seseorang bisa berpura-pura dengan berusaha menampilkan bahwa dirinya itu gila dalam tanda kutip ya, karena orang yang gila mesti dia dibebaskan dari tuduhan, semua tuduhan ya, semua hukuman. Nah, orang itu berpura-pura atau tidak itu perlu dicek ya, perlu dicek, dan ceknya tidak hanya sekali tidak hanya 1 jam 2 jam gitu. Tetapi umumnya yang di standar ya, standar yang kita gunakan itu dimasukkan di dalam rumah sakit jiwa ya. Orang ini dimasukkan dalam bangsal perawatan pasien rumah sakit jiwa. Kemudian diobservasi selama 24 jam. Ya, diobservasi selama 24 jam selama 2 minggu. Sehingga seseorang tidak akan mampu dia bertahan berpura-pura terus kok selama 24 jam 2 minggu, tidak akan bisa. Akan kelihatan itu ya. Di samping ada tes-tes yang lainnya dipergunakan untuk menilai ini gangguan atau tidak. Itu ya. Jadi ada tesnya, dan ini biasanya memang psikiater akan dilibatkan ya dok dalam hal tadi jika ada seorang terdakwa dicurigai punya gangguan jiwa, pasti ada para ahli di sana dan dalam hal ini adalah psikiater. Nah mungkin pengen tentang tes nih dok. Tadi dokter bilang ada tes macam-macam ya. Saya mungkin atau siapa saja yang ingin bekerja itu pasti disuruh ada tes kejiwaan, tes MMPI, apa kayak gitu, MMPI, apa kayak gitu-gitu dok. Banyak sekali, kadang mikir ini pertanyaannya kok banyak banget, terus gimana caranya dari menjawab pertanyaan ini bisa mengenali mengenali kepribadian saya seperti itu dok. Dari yang mananya gitu kok bisa-bisanya begitu, atau bahkan kadangan saya pernah berdiskusi sama teman, kadangan kalau jawabnya terlalu ideal malah juga dipertanyakan, kalau jawabannya dipikir banget juga malah nanti hasilnya malah tidak disuruh disuruh ngulang ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, itu yang kedua dok. Kemudian yang selanjutnya jika saya ataupun kemudian orang yang akan memperkerjakan seseorang dengan hasil tes MMPI tertentu, mana yang kemudian saya harus concern ini kayaknya aman nih saya terima, dan mana yang kemudian aduh ini kok kayaknya mungkin tunda dulu atau kemudian diapakan dulu, seperti itu, begitu dokter. Iya, tes MMPI ini adalah tes yang dikembangkan oleh
eh, para psikolog ya di Amerika sana, memang pertanyaan-pertanyaan cukup banyak ya, pertanyaannya 500 Ratusan lebih ya. ya, 500 lebih itu pertanyaannya. Iya. Dan memang untuk menilai apa kapasitas mental seseorang. Walaupun sebenarnya satu tes itu sebenarnya tidak cukup untuk bisa menilai kapasitas mental seseorang. Harusnya memang serial ya, beberapa macam tes yang digunakan untuk menentukan kapasitas mental seseorang, sehingga ada apa istilahnya Konfirmasi gitu ada ya, konfirmasi, ada second opinion dari tes-tes yang lain gitu ya, untuk memastikan. Tapi dengan MMPI itu kita bisa melihat secara istilahnya ini kan sebagai screening awal juga, screening awal untuk menilai apakah orang ini kapasitas mentalnya ini cukup bagus ataukah memang kurang gitu ya, ataukah terganggu gitu ya. Itu memang bisa dilihat sebagai screening lah. Ketika dalam screening itu tampak tanda-tanda ini pas seseorang ini terganggu gitu, pasti akan ada konfirmasi nanti dari psikiater yang menilai itu, yang melakukan pemeriksaan MMPI itu akan dilakukan wawancara untuk menilai gejala-gejala yang ada pada screening MMPI itu, apakah betul-betul mengganggu ataukah tidak, ataukah ini sudah memang perlu pengobatan. Sehingga dalam surat keterangan dokter pada pasien yang melakukan pemeriksaan MMPI itu pasti akan ada sarannya. Oh, ini kesimpulannya terdapat gangguan mental yang harus mendapat pengobatan misalnya begitu, ke psikiater lebih lanjut, sehingga itu jangan diterima dulu mestinya gitu kalau kita menjadi memang tim seleksi. berdasarkan kesimpulan dokternya ya dok ya. Jadi kita seseorang itu memutuskan tadi bosnya atau penyelenggara pekerjaan tersebut melihat rekomendasi tersebut ya, atau bolehkah lanjut atau memang harus pengobatan gitu ya dok. Iya, tetapi perlu dipahami bahwa hasil tesnya itu kan tidak sepanjang umur gitu ya, tidak sepanjang umur, sehingga disarankan hanya ini tes ini paling lama mungkin nanti 6 bulan, mungkin 6 bulan nanti akan bisa berubah terjadi karena sesuai maka dengan ada masa berlaku itu ya dok ya. Maka ada masa berlaku. Baik, baik dokter, terima kasih. Ini ada pertanyaan di Instagram. Dok, saya punya pengalaman buruk saat sekolah, sering dipermalukan dan tidak dianggap. Sampai saat kerja, saya juga jadi sering mimpi buruk tentang masa sekolah saya. Bahkan sampai terbangun, menangis dan teriak. Mohon tanggapan ya dok. Iya, jadi ini masih trauma ya, trauma yang senantiasa terbayang ya, sampai pada saat kerja ya. Padahal ini kejadiannya sudah pada masa sekolah dahulu, tapi mungkin sampai mimpi saat masih di sekolah, padahal sudah bekerja gitu ya. Ini dia nambahin dok, itu masuk gangguan mental tidak dok? Iya. Kalau nanti dibiarkan gitu bisa ya, karena terbangun terus menangis terus teriak-teriak kan akhirnya orang di sekitarnya terganggu ya. Ini nanti akan mengarah kepada gangguan jiwa ya, mengarah. Tapi bisa diatasi ya sebenarnya, bisa Mbak Violeta ini ya, Mbak Violeta ini mungkin bisa berdamai dengan masa lalunya gitu ya, bisa berdamai dengan masa lalunya, karena masa lalu sudah tidak mungkin bisa diubah lagi gitu ya. Intinya diikhlaskanlah kejadian masa lalu, bahwa dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu, dipermalukan, tidak dianggap, itu justru menyebabkan Mbak Violeta ini punya semangat untuk berbuat lebih baik gitu. Sehingga dia sudah bisa kerja gitu ya. Jadi justru malah jadi motivasi. Jadi gitu motivasi ya, untuk menjadi lebih baik gitu ya. Baik, dok. Ini ternyata nggak kerasa dok, sudah hampir 1 jam kita mendengarkan sharing ilmu dari dokter dan juga menjawab pertanyaan dari teman-teman sahabat Muardi Wae baik di Facebook ataupun Instagram.
Jadi mungkin ini dok nggak bisa kita lanjutkan karena keterbatasan waktu. Buat teman-teman yang tidak bisa menyaksikan pada kesempatan saat ini atau siaran langsung ini, bisa melihat hasil rekaman live streamingnya di Facebook dan YouTube RSUD Dr. Muwardi. Kemudian jangan lupa like, follow, subscribe akun media sosial RSUD Dr. Muwardi, baik di Facebook, Instagram maupun YouTube, seperti itu. Begitu ya teman-teman, sahabat Muwardi Wae. Mungkin sebelum kita akhiri, mohon berkenan Dr. Indro untuk menyampaikan closing statement dari diskusi dan sharing ilmu kita pada kesempatan siang hari ini, Dok. Ya, jadi intinya bagaimana kita bisa mengenali problem-problem yang kita hadapi, kemudian kita berusaha untuk menyelesaikan problem-problem tersebut sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita ketika kita menghadapi masalah. Kemudian ketika kita kesulitan, memang merasa betul-betul kesulitan, kemudian kita bisa meminta bantuan orang-orang di sekitar kita, termasuk kepada dokter, psikiater, atau kepada psikolog yang memiliki kemampuan untuk membantu memecahkan permasalahan yang ada pada diri kita, gitu ya. Mungkin itu, jadi sehingga jangan dibiarkan ketika kita merasa ada gejala atau mengarah kepada gangguan jiwa, jangan dibiarkan berlarut-larut, karena semakin dini gejala itu ditangani akan semakin mudah sembuh, gitu. Iya, baik. Terima kasih banyak Dr. Indro, spesialis kedokteran jiwa konsultan, atas sharing ilmunya. Itu teman-teman, ini juga para sahabat Muwardi Wae juga menyampaikan terima kasih dok atas sharing ilmunya. Semoga yang diberikan pada kesempatan siang hari ini bermanfaat dan juga bisa memberikan informasi dan pengetahuan tersendiri buat kami semua. Ya, baik, sama-sama. Terima kasih. Selamat siang. Dadah. Sampai jumpa lagi di hari atau acara selanjutnya. Oke, dadah.